Marhaban ya Ramadan, dalam bulan yang penuh berkah ini izinkan kami mengaturkan salam energi penuh berkah dari Pertamina. Patut kita syukuri kita dipertemukan kembali pada bulan yang di dalamnya dipenuhi hari-hari yang mulia di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa, marhaban ya Ramadan, energi penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahmad Jupri menuai padi. Padi diletakkan di atas meja. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kita. Saya Ahmad Jupri SEMM, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan juga Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bulungan, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ahbabihi nahjas siratal mustaqim. Waqtasal bi inayati man ata ila babihi biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan ibadah bulan puasa. Ini suatu nikmat umur panjang yang Allah anugerahkan kita sehingga kita dapat menikmati di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini atau 10 terakhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan kembali semangat kita, memberikan kepada kita semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, suatu hal yang telah kita ketahui atau kita semua sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, bulan dimana yang ada di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hal ini menjadi keistimewaan untuk siapa? Bukan lain, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Ramadan tiba, kita ketahui, kita sudah tahu kebanyakan dari kita mengisi Ramadan tersebut berbagai macam kegiatan. Mungkin ada yang pagi harinya bekerja, ada yang pagi harinya mungkin beribadah, ada yang pagi harinya mungkin melaksanakan tidur istirahat dan sebagainya, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya misalkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum orang yang tidur ketika berpuasa, atau apakah tidur orang berpuasa itu ibadah? Nah, ini akan kita bahas sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau diriwayatkan Imam Baihaqi dalam hadisnya, naumu shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa zambuhu maghfurun. Hadis ini hadis yang sangat populer ketika bulan Ramadan tiba, dan ketika bulan Ramadan tiba sangat populer ini hadis. Kenapa? Dan bahkan banyak menjadikan dalil untuk dalil untuk bermalas-malasan seperti itu. Apa hadisnya? Artinya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, dan doanya orang yang berpuasa itu diijabahkan, dan dosanya orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini sangat populer di kalangan kita. Dan bahkan kebanyakan masyarakat, kebanyakan orang-orang menjadikan dalil untuk bermalas-malasan. Dan bahkan menjadi dalil untuk apa? Menguatkan bahwasanya tidur itu utama ketika di bulan Ramadan. Sebenarnya tidur ini
tidak dipermasalahkan dalam fikih. Misalkan tidur seharian misalkan, kemudian dia dalam keadaan puasa, itu tidak membatalkan puasa. Meskipun tidak membatalkan puasa dalam fikih sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, amma idza nama jami'an nahari, apabila dia tidur, orang yang berpuasa tersebut tidur satu hari misalkan, waqad nawa minal laili, kemudian dia telah berniat berpuasa di malam hari, faqad sahha shaumuhu, maka puasanya akan sah alal mazhab, menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab fikih Imam Syafi'i. Akan tetapi bukan berarti kita dianjurkan untuk bukan berarti kita dianjurkan untuk senantiasa terus untuk tidur di bulan suci Ramadan misalkan, di siang hari, di pagi hari kita gunakan tidur. Tidak. Dan bahkan Imam Ghazali, salah satu ulama besar mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, menyampaikan bahwasanya wa minal adabi, dari adab-adab orang yang berpuasa, dari adab-adab orang yang menjalankan ibadah puasa, an la yukthira naum, hendaklah dia tidak memperbanyak tidur, hatta yahusa ju' wal atos, sehingga dia dapat merasakan lapar dan haus, wa yastashiru bid'afil quwwah, dan dia merasakan tenaganya lemah. Ketika dia merasakan lapar, merasakan haus, tenaganya lemah, wa zalika yasfu qalbahu, dan itulah yang dapat menjernihkan hati kita. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya orang yang berpuasa ketika merasakan lapar dan haus, kemudian merasakan tenaganya berkurang, dan itulah yang dapat membersihkan hatinya. Lantas bagaimana? Apakah tidurnya orang berpuasa itu tuh ibadah? Apakah ada fadilah yang dapat menyampaikan kita pada ibadah tersebut? Nah, ini yang harus kita kategorikan. Karena apa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya kullu ma yusta'anu alal ibadah yakunul ibadah, takunul ibadah. Setiap apa yang membantukan kita, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, maka itu termasuk ibadah. Jadi tidur orang yang berpuasa bisa menjadi ibadah, harus digaris bawahi. Bisa menjadi ibadah apabila kita berniat bukan satu karena bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, karena memang untuk mengistirahatkan anggota tubuh, mengistirahatkan badan agar ketika bangun dapat beribadah dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Dan inilah tidur yang dikategorikan mendapatkan pahala. Akan tetapi berbeda ketika dia melaksanakan tidur, misalkan habis sholat subuh dia sholat subuh, dia makan sahur, sholat subuh dan sebagainya, kemudian masuk waktu isyraq pagi dia lanjut tidur sampai maghrib misalkan, bangun tidur terus dia langsung berbuka, Allahu Akbar, azan maghrib. Dan ini kan suatu perbuatan tidur, memang betul puasanya tidak batal, puasanya sah, akan tetapi ada kewajiban lain yang ia tinggalkan. Ia tinggalkan sholat duhur, dia tinggalkan sholat asar yang menjadi suatu kewajiban bagi dia dan tidak boleh ditinggalkan. Dan ini sudah mencontreng nama yang berpuasa. Ini sudah mencontreng nama ibadah puasa. Maka dari itu, tidurnya orang yang berpuasa bisa bernilai ibadah apabila diniatkan bukan karena sebab bermalas-malasan dan ingin untuk semangat atau mengistirahatkan anggota tubuh, ketika bangun bisa melaksanakan ibadah yang lain. Ini yang dikategorikan ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Jadi jangan corengkan nama puasa dengan berdalil hadis Nabi bahwasanya tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Akan tetapi harus kita kategori bahwasanya tidurnya orang ibadah bisa dikatakan, tidurnya orang puasa bisa dikatakan ibadah apabila yang pertama bukan niat karena malas-malasan, kemudian yang kedua berniat untuk dapat mengistirahatkan anggota tubuh agar bisa melaksanakan ibadah yang lain ketika bangun tidur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH MSI, beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan
1444 Hijriah bagi umat muslim di seluruh Kalimantan Utara. Semoga mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah untuk masa depan. Jika masa lalu penuh dengan kesalahan, maka perbaikilah dengan memaafkan. Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita saksikan pemirsa, seorang wanita sedang bersiap-siap untuk pergi. Mau kemana ya dia? Mau lapor SPT tahunan ke kantor pajak. Loh, kan sekarang bisa via online. Oh gitu, oke. Kini kita saksikan seorang wanita sedang melapor SPT tahunannya. Oh, apa yang terjadi? Menakjubkan! Kini jari jemarinya mengetik dengan cepat, secepat kamu merebut hatiku. Kini ia langsung mengklik kirim SPT. Ya ampun, the best kamu, Kak! Yuk pemirsa, laporkan SPT tahunan Anda sekarang juga. Pertanyaan terakhir, NPWP bisa diganti dengan... Jika Anda bingung, saya akan menghilangkan 2 jawaban yang salah. NIK. Anda yakin? Jawabannya adalah... benar! NIK sebagai NPWP untuk Satu Data Indonesia. Kami keluarga besar Lubinor Hotel Tanjung Selor mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Komaini, STK SIK selaku Kasat Reskrim Polres Tarakan beserta keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang beragama Muslim. Mari kita tingkatkan iman dan takwa di bulan suci ini pada saat beribadah untuk pelaksanaan sholat tarawih, agar teman-teman yang beragama Muslim untuk mengunci rumahnya dengan rapat, kemudian di jalanan tidak memancing dari timbulnya kejahatan, yaitu menggunakan perhiasan. Kemudian disampainya di masjid yang menggunakan sepeda motor, tolong dikunci stangnya, begitu juga dikunci agar mengurangi kesempatan bagi yang ingin berbuat jahat melakukan pencurian. Paling terakhir, kami keluarga besar Satreskrim Polres Tarakan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh masyarakat Tarakan. Semoga ibadah puasanya semakin lancar dan sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.